Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Pagi ini kita akan belajar tentang kaidah fiil dan idhofah yang ada di LKS halaman 4 dan 5. Yang punya bukunya boleh dibuka halaman 4 dan 5. Fiil atau kata kerja itu dibagi menjadi 3. Yang pertama fiil madhi. Apa itu fiil madhi? Yaitu kata kerja yang menyatakan waktu lampau. Yang kedua fiil mudhari, yaitu kata kerja yang menyatakan waktu sedang atau akan datang. Yang terakhir adalah fiil amar. Fiil amar ini adalah kata perintah. Nah, fiil madhi. Fiil madhi itu seperti yang saya jelaskan tadi adalah kata kerja yang menunjukkan masa lampau. Tandanya apa, Bu? Tandanya di akhir kalimat dia berharokat fathah. Kita langsung masuk pada contoh iltasala. La di akhir itu berharokat fathah. Maka dia berarti fiil madhi. Kalau fiil madhi berarti dia menunjukkan masa lampau. Maka artinya telah mandi. Istaiqodho, do akhirnya berharokat fathah, berarti dia fiil madhi. Karena fiil madhi menunjukkan masa lampau, maka artinya telah bangun. Qoro'a, membaca. Alif di akhir berharokat fathah, maka dia adalah fiil madhi. Kalau fiil madhi berarti menunjukkan masa lampau, maka qoro'a berarti telah membaca. Begitu juga doroba. Kecuali bersambung dengan dhamir. Iltasala, telah mandi. Lam di akhir berharokat fathah, berarti dia fiil madhi. Tapi kalau dia bersambung dengan dhamir, misal dhamir tu, yaitu menunjukkan makna saya, menjadi iltasal tu, saya telah mandi, sama artinya. Tapi harokatnya lam disukun karena dia bersambung dengan dhamir tu, bukan iltasalatu tapi menjadi iltasaltu. Lam yang awalnya di fathah karena bersambung dengan dhamir tu, maka lamnya disukun. Fahimtum? Fiil yang kedua yakni fiil mudhari, yakni kata yang menunjukkan masa sekarang, sedang dilakukan, atau yang akan datang, yang akan dilakukan. Tandanya apa? Yang pertama, di akhir kalimat berharokat dhammah. Kemudian awal kalimatnya diawali dengan salah satu huruf anita, alif, nun, ya, ataupun ta. Kita langsung masuk pada contoh. Yang pertama huruf A, alif ya. Huruf alif itu menyimpan dhamir ana, artinya saya. Contoh albasu, saya memakai, saya sedang memakai, atau saya akan memakai. Aqra'u diawali dengan huruf A dan diakhiri dengan harokat dhammah, maka dia fiil mudhari. Artinya saya sedang membaca atau akan membaca. Misal dhamir nun. Nun itu menyimpan dhamir nahnu atau kita. Kalau tadi aqra'u saya membaca,
Sekarang dhamir nun, naqra'u. Naqra'u itu kita sedang atau akan membaca. Diawali dengan huruf nun dan diakhiri dengan harokat dhamma. Huruf ya, yaqra'u, dia membaca. Dia sedang atau akan membaca. Diawali dengan huruf ya dan diakhiri dengan harokat dhammah. Itu namanya fi'il mudhari'. Begitu juga dengan dhamir ta. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amar. Fi'il amar itu kata kerja yang menunjukkan perintah. Tandanya di akhir kalimat berharokat sukun. Contoh, idrib. Ba di akhir itu diharokati sukun. Artinya pukullah. Iqra. Hamzah di akhir diharokati sukun. Artinya bacalah. Iftah di akhir hak diharokati sukun, maka artinya bukalah. Semuanya menunjukkan kata perintah. Nah, selanjutnya di halaman 5 ada keterangan tentang idhofah. Apa sih idhofah itu? Yaitu menyandarkan sebuah isim kepada isim yang lain sehingga menjadi satu kesatuan isim. Atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sering menyebut dengan kalimat majmu'. Nah, susunan idhofah itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, isim yang ada di depan itu namanya mudhof, kemudian isim yang di belakang namanya mudhof ilaih. Nah, kalau terdiri dari susunan mudhof dan mudhof ilaih, maka susunan tersebut dinamakan susunan idhofah. Setiap mudhof ilaih, kalimat yang di belakang harokatnya diharokati kasroh. Kalau dalam bahasa Indonesia, misal ada rumah sakit. Lah, kalimat yang pertama atau yang di depan rumah itu namanya mudhof, sakit itu mudhof ilaih. Sama, kita masuk pada contoh bahasa Arab. Idul Adha. Aid itu mudhof, al-adha mudhof ilaih. To'amul futuri. To'am, kalimat yang pertama menjadi mudhof, al-futuri mudhof ilaih. Sholatul aidi. Sholat, kalimat yang pertama menjadi mudhof, al-aidi, kalimat yang kedua menjadi mudhof ilaih. Fahimtum? Mudah ya? Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar. Semoga kita semua dikaruniai sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.